Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Febrieni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Redesign Bangunan Bagi dan Bangunan Sadap di Daerah Irigasi Bendung Air Kemumu, Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditulis oleh Septi Kurnia Hayati Rama, Barperi, dan Gusta Gunawan. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Inersia volume 9 pada tahun 2017 pada halaman 11 sampai dengan halaman 22. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merencanakan dimensi saluran bangunan bagi dan bangunan sadap berdasarkan debit ulang 5 dan 50 hingga 100 tahun. Subjek penelitiannya dibagi atas 3, saluran irigasi, bangunan bagi, dan bangunan sadap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengolahan data curah hujan menggunakan rata aljabar. Data yang digunakan ada 2, yang pertama data primer yang diperoleh dari survei langsung, yang kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari data instansi. Misalnya data curah hujan 10 tahun terakhir diambil dari BWS Sumatera 7 Provinsi Bengkulu Utara, dan peta skema jaringan irigasi Bendung Air Kemumu yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum. Metode penelitian juga menjelaskan mengenai tahapan penelitian. Penulis selaku peneliti membuat 3 tahapan penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, studi pendahuluan, yaitu menetapkan lokasi penelitian. Yang ketiga, studi lapangan, meliputi pengamatan dan pengukuran secara langsung di lapangan untuk mengetahui dimensi existing dan permasalahan yang ada di lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama adalah intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan di hasil perhitungannya dipaparkan dalam tabel 1 dan tabel 2. Hasil penelitian yang kedua adalah desain saluran sekunder dan tersier. Tabel 7 memperlihatkan rekapitulasi hasil perhitungan desain saluran sekunder dan tersier berdasarkan debit saluran di lapangan, sementara pada tabel 13 dan 15 menjelaskan rekapitulasi hasil perhitungan desain saluran tersier dan sekunder berdasarkan debit kala ulang rencana, yaitu 5 tahun, 50, dan 100 tahun. Hasil penelitian yang ketiga menjelaskan mengenai desain bangunan bagi dan bangunan sadap. Pada tabel 16, peneliti menjabarkan rekapitulasi perhitungan bangunan bagi dan bangunan sadap berdasarkan debit saluran di lapangan. Sementara pada tabel 17, penulis menampilkan rekapitulasi perhitungan bangunan bagi dan bangunan sadap berdasarkan debit kala ulang rencana. BW1 adalah untuk bangunan bagi, BS2A adalah untuk bangunan sadap. Kelebihan dari jurnal ini setelah direview adalah yang pertama, penulisannya sangat sistematis, sehingga sangat mudah bagi pembaca untuk memahami isi dari jurnalnya. Yang kedua adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan poin-poin pengantar terlebih dahulu, seperti menjelaskan apa itu irigasi, apa itu bangunan bagi dan bangunan sadap. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan yang paling dominan dari jurnal ini, sehingga Romah dan kawan-kawan mampu mencapai tujuan penelitian. Sementara, kelemahan yang ada pada ini adalah yang pertama, penulis tidak menjelaskan bagaimana analisis hidrolikanya pada bagian metode penelitian. Yang kedua, akan lebih baik jika sketsa tata bangunan bagi dan bangunan sadap itu dimasukkan ke dalam jurnalnya. Yang ketiga, kesimpulan pada jurnal ini cukup panjang, di mana penulis itu membuat 3 paragraf pada kesimpulannya, sehingga agak kurang efisien. Akan lebih baik jika penulis menggunakan nomor atau bullet untuk menyederhanakan penulisan kesimpulannya.
Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.